Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Tubagus Maulana dari Prodi Manajemen. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengalaman dengan anggota badan. Yang pertama, pengetahuan hati. Pengetahuan hati yang di dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat dua unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang dinamakan manusia. Orang yang beriman hatinya harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah mustahil semua akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengucapan lisan. Pengucapan lisan di sini adalah setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan dengan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, pengalaman dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidak adalah perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari dua perkataan, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Yaitu perkataan tentang kalimat mengikrarkan syahadat, perbuatan juga ada dua, perbuatan hati, yaitu niat dan keikhlasan. Dan perbuatan anggota badan, apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat tiga hal lainnya. Yang kedua, pembahasan ilmu. Ilmu merupakan kata berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal yang sangat penting dalam ajaran Islam ini terlihat dari kebanyakan ayat Al-Quran yang memandang mulia tingginya ilmu, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umat untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam untuk menuntut ilmu. Dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangatlah penting. Dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca
sebagaimana terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama diturunkan, yaitu Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pengerantaran qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah tetap akan terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal-amalan sholih. Dengan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurkhalis Majid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kokoh, seolah menengahi antara iman dan amal. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang artinya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Yang ketiga, ilmu akan kekal, akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amal-amalannya, kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hal tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Yang artinya, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepada ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Yang keenam, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Pembahasan yang ketiga yaitu amal. Makna amal, Ibnu Faris dalam Jamu Maqisul Lugha berkata, akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Raghib Al-Safahani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal bermakna suatu perbuatan yang dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan syarihat. Kalau dari segi yang buruk digantikan dengan su'ud atau syai'at. Mungkin cukup sekian video yang saya buat dalam pembahasan iman, ilmu, dan amal. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.